Halo, selamat datang. Pernah nggak sih kamu mikir, pasti ada deh cara yang lebih oke buat ngelakuin ini, tapi bingung gitu mau mulai dari mana? Nah, hari ini kita bakal bongkar sebuah toolkit yang mungkin kamu nggak sadar ada. Namanya penelitian tindakan kelas. Dan percaya deh, ini bukan cuma buat guru loh. Oke, kita mulai ya. Setiap profesional yang hebat, terutama para pengajar, itu pasti ketemu puzzle setiap hari. Ya kan? Misalnya ada murid yang susah banget paham satu konsep, atau metode ngajar yang kok rasanya udah nggak efektif lagi, atau mungkin dinamika kelas yang rasanya perlu diutak-atik sedikit. Nah, ini nih pertanyaan kuncinya, ya kan? Gimana caranya orang yang udah hebat bisa jadi lebih hebat lagi? Jawabannya tuh bukan sulap. Mereka nggak cuma diam dan berharap keajaiban, mereka bertindak. Jadi mereka lihat ada tantangan, entah itu murid yang ketinggalan atau metode yang udah usang, dan bukannya nyerah, mereka malah nanya ke diri sendiri, oke, apa nih yang bisa saya lakukan soal ini? Sikap proaktif inilah yang jadi pembeda. Dan disinilah alat super kita ini masuk. Kenalan yuk sama penelitian tindakan kelas, atau kita singkat aja PTK. Anggap aja ini kayak kerangka kerja yang terstruktur buat mecahin teka-teki profesional yang kita hadapi sehari-hari. Coba deh, kita bedah definisinya. Ini tuh bukan soal ada orang luar datang, bawa-bawa papan terus nilaiin kamu. Bukan, sama sekali bukan itu. Ini tentang kamu dan rekan-rekanmu ngelihat cara kerjamu sendiri dan nanya, gimana ya caranya biar ini jadi lebih baik, lebih adil, dan lebih efektif. Intinya, ini penelitian dari praktisi untuk praktisi. Nah, ini yang bikin metode ini praktis banget. Ini tuh bukan teori ngawang-ngawang ya. Ini akarnya dari masalah nyata yang kamu hadapi. Didesain buat dikerjain bareng teman-teman dan nggak perlu ninggalin tugas utamamu. Ini kayak siklus perbaikan yang jalan terus, yang benar-benar ngejembatanin antara teori sama apa yang terjadi di lapangan. Oke, terus untungnya buat kita apa? Kenapa kita harus repot-repot ngelakuin ini? Well, ternyata jawabannya besar banget dampaknya. Yang penting banget buat dicatat nih, PTK itu bukan kerjaan tambahan. Anggap aja ini pengembangan diri yang udah nyatu sama kerjaan sehari-hari kamu. Ini adalah cara yang terstruktur buat ngasah skill kamu, yang pastinya bakal ngedukung kemajuan karir kamu juga. Poin paling pentingnya itu ini, PTK ngasih kamu power. Kamu jadi nggak cuma pasif nerima aturan atau teori dari atas. Kamu jadi seorang peneliti, analis buat duniamu sendiri. Kamu sendiri yang pegang setir buat kemajuan profesionalmu. Dan coba lihat deh hasilnya. Dengan PTK, kamu nggak cuma berteori. Kamu secara aktif ningkatin kualitas belajar, mecahin masalah yang spesifik, ngebangun budaya kerja yang lebih kolaboratif, dan yang paling penting, ningkatin partisipasi dan hasil belajar siswa. Ini benar-benar win-win solution buat semua. Oke, kita udah tahu kenapanya, sekarang kita bahas gimananya. Prosesnya itu elegan dan simple banget. Sebuah siklus simple, cuma 4 langkah yang bisa kita putar terus-menerus. Coba kita bayangin alurnya ya. Pertama, kamu identifikasi masalahnya apa. Misalnya, siswa kok susah banget ya sama pecahan. Kedua, kamu rencanain tindakannya. Mungkin mau coba metode ngajar baru yang lebih visual. Ketiga, kamu laksanain di kelas. Dan yang keempat, ini kuncinya. Kamu amati dan kumpulin data. Nilai tesnya naik nggak? Siswanya jadi lebih aktif nggak? Nah, dari data itu kamu bisa refleksi dan mulai siklusnya lagi. Nah, disinilah letak kerennya PTK. Ini tuh bukan cuma solusi instan sekali pakai. Bayangin aja, ini kayak mesin yang terus-terusan ningkatin kualitas, muter terus tanpa henti. Setiap siklus bikin kamu jadi sedikit lebih baik, caramu kerja jadi sedikit lebih tajam, dan dampaknya jadi sedikit lebih besar. Sekarang saya kayaknya tahu deh apa yang ada di pikiran kamu. Penelitian? Aduh, kayaknya ribet dan makan waktu banget deh. Tunggu dulu. Kita perlu lurusin satu hal penting banget nih. Jadi gini, PTK itu beda banget sama penelitian formal akademis yang mungkin kita bayangin. Dua-duanya sama-sama berharga loh, tapi tujuan akhirnya, wah beda jauh. Coba deh, lihat tabel ini. Kelihatan banget bedanya. Motivasinya PTK itu aksi di lapangan, buat perbaikan sekarang juga. Penelitinya ya kamu sendiri. Beda sama penelitian formal yang tujuannya nyari kebenaran umum dan biasanya dilakuin orang luar. Tapi lihat hasil akhirnya. Hasil akhir PTK itu apa? Siswa kamu jadi belajar lebih baik. Udah, sesimpel itu. Jadi kesimpulannya gimana nih? Yuk kita tarik benang merahnya jadi satu ide besar yang gampang diingat. Jadi PTK itu bukan nambah-nambahin beban kerjaan kamu ya. Ini lebih kayak cara baru buat ngatur kerjaan kamu. Ini soal mindset dan juga alat bantu yang ngasih kamu kekuatan buat jadi agen perubahan di lingkungan kerjamu sendiri. Kekuatannya itu udah ada di tanganmu. Dan pada akhirnya, semuanya balik lagi ke sini nih.
Kutipan ini tuh pas banget ngegambarin intinya. Semua ini didorong sama 3 hal mendasar yang bikin kita milih profesi kita, rasa ingin tahu, keinginan buat ngebantu, dan dorongan yang gak ada habisnya untuk jadi lebih baik. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kamu renungin. Coba deh pikirin lingkungan kerja kamu sekarang. Atas satu puzzle kecil yang kalau kamu bisa pecahin, bakal bikin perbedaan besar. Nah, itulah titik mulanya. Itulah tantangan pertama kamu. Selamat mencoba ya!